ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Harapan kami di sini adalah agar rekan-rekan dapat terus mengikuti acara ini hingga acara ini selesai. Hingga akhir sesi, karena di sini kita ada banyak acara yang menyenangkan ya, seru banget. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Utami. Saya salah satu dari agensi development eksekutif dari Region 2B. Saya akan memandu acara ini dari awal hingga akhir sesi. Untuk training hari ini akan ada 3 sesi. Sesi pertama akan dibawakan dari tim agency development. Kemudian sesi kedua akan ada tim dari Alliance Sales Academy. Dan sesi ketiga akan ada tim dari divisi syariah. Baik, sebelum saya serahkan kepada pembicara kita pertama, kita kan punya 3 orang pembicara nih ya, rekan-rekan sekalian ya. Bisa nggak ya dari rekan-rekan sekalian, ada yang tahu nggak kira-kira tujuan dari acara kita hari ini untuk apa ya gitu loh? Kenapa rekan-rekan semua ada di sini, kemudian ekspektasi serta harapan dari rekan-rekan sekalian setelah mengikuti acara ini apa? Boleh dong saya minta tolong 3 orang volunteer yang bersedia untuk mewakili. Kalau nggak open cam nggak apa-apa, tapi paling nggak mic-nya dibuka aja, boleh. Atau via chat juga boleh. Silakan. Yuk, silakan yuk. Atau boleh saya tunjuk salah satu? Mungkin kalau di sini saya mau minta bantuan dari Bapak Gabriel, boleh Pak? Bisa. Ya, silakan Pak. Kira-kira kenapa Bapak hadir di sini dan ekspektasi Bapak untuk setelah mengikuti acara ini seperti apa? Silakan. Tujuan saya mengikuti acara ini supaya lebih mengenal produk dari aliansi ini, supaya lebih mengerti dan mengenal kenapa sih kita harus mengikuti program ini, ada apa sih pengenalan masyarakat aliansi. Maaf Pak, suaranya saya aja yang kecil atau agak putus-putus emang ya? Gimana Pak? Halo, tes. Ya, kedengaran Pak. Oke, jadi tujuannya kita mengikuti Zoom hari ini supaya kita lebih mengenal tentang produk aliansi ini dan kenapa kita mesti memilih dari aliansi, apa manfaat-manfaat di kemudian harinya. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Gabriel. Kemudian saya boleh minta tolong yang kedua, Ibu Melita mungkin nih, yang sudah senyum-senyum nih Bu nih. Silakan Bu. Selamat pagi Ibu. Ibu siapa nih? Utami Bu. Bu Utami ya. Silakan Bu. Mungkin sih yang aku lihat dari brosurnya aja sih. Jadi kenapa saya join di sini gitu-gitu. Jadi aktivitasnya gimana, ininya gimana, pokoknya yang pastinya belajar sih ya Bu Utami ya. Belajar untuk bisa lebih baik supaya lebih bertumbuh ya, lebih berkembang gitu. Itu sih Bu Utami. Baik. Makasih Ibu untuk pendapatnya. Kemudian yang terakhir nih, boleh saya minta bantuan dari atau siapa yang bersedia? Tadi 2 udah saya tunjuk. Sekarang boleh dong 1 volunteer aja yang bersedia untuk memberikan ininya, inputannya atau informasinya. Atau dari siapa ya? Boleh saya minta bantuan dari Bapak Santo? Boleh ya Pak? Saya minta bantuannya. Iya Bu. Ya, selamat pagi. Ya. Saya mau ikut ke sini lihat dari judulnya sih ya. Judulnya waktu join meeting itu why you join ASN. Mau ingin lebih tahu dekat
dengan ASN. Saya kan masih BE. Ya. Jadi manfaat-manfaat apa yang saya bisa dapatkan selama saya di BE ini kan. Jadi supaya lebih knowledge-nya lebih bagus, supaya bisa lebih cepat naik sih. Jadi lebih banyak ikut training. Karena kalau kita cuman praktis aja di lapangan, kita kalau nggak ikut training ya susah itunya ya, susah berkembangnya gitu loh. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ini di chat ada juga dari Pak Pangrekso Adi. Saya new agent, ikut acara ini ingin memahami konsep bisnis alliance, baik yang konvensional maupun yang syariah. Baik Bapak, mungkin dari sini bisa langsung dapat insight-nya ya Pak ya. Kalau dari Bapak atau dari Ibu Opi Marlina, refreshing training supaya lebih paham dan lebih semangat, ibarat ini vaksin booster. Benar banget Bu, kayak vaksin booster ya Bu, harus sering-sering ikut program seperti ini memang. Kemudian dari Itoloni, karena saya new agent. Oke. Ibu Lisa, tujuan program ini dapat mengenal untuk join di Alliance dan mengetahui cara memasarkan produk. Baik, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas informasi yang telah diberikan atau masukan-masukan yang telah diberikan. Untuk mengetahui program ini, tujuan dari program ini sendiri adalah, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana sih struktur organisasi yang ada di ASN sendiri. Yang kedua adalah untuk mengetahui aktivitas BP dan BE di sini. Kemudian untuk planning, kemudian CPC, dan yang terakhir adalah mengenai digital tools. Baik, untuk lebih jelas tentang training hari ini, langsung saja kita panggilkan pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Alex Sembiring, selaku Agency Development Eksekutif dari Region 2C. Untuk Bapak Alex Sembiring, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Tami. Selamat pagi semua. Waduh, luar biasa. Ada 100 orang yang ingin sukses di bisnis Alliance hari ini. Hari ini kenapa perlu Bapak Ibu? Karena ini merupakan hari penentu Bapak Ibu untuk bisa mulai bisnis Alliance ini seperti apa sih sebenarnya, apa yang mau kita bedah, dan apa yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan bisnis Alliance. Apakah Bapak Ibu sudah berada di perusahaan yang tepat? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Apakah kita sudah berada di perusahaan yang tepat nih? Sekuat apa nih Alliance dan apa yang harus saya lakukan jika saya bergabung di sini sebagai sales force atau kalau kita sebut sebagai BE, ya. Recording in progress. Bisnis eksekutif, nanti dia ada bisnis partner yang akan kita bedah hari ini Bapak Ibu, yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita juga ada open diskusi. Nanti siapkan kertas dan pulpen. Ini nggak ribet Bapak Ibu, nggak disuruh untuk ujian, enggak, tapi kita mau sharing, tapi Bapak Ibu juga harus prepare apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu untuk bergabung di sini. Nanti tolong bisa dicatatkan dalam satu secari kertas ya. Nanti saya akan pandu juga untuk Bapak Ibu bisa mencapai goals Bapak Ibu di hari ini. Jadi kita hari ini akan banyak cerita terkait dengan bisnis awal di Alliance supaya Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu harus lakukan untuk bisa sukses di bisnis Alliance. Sebelum saya mulai, perkenalkan saya Alex Pranta Sembiring. Saya Agency Development Eksekutif di Alliance Life Indonesia untuk area Sumatera, khususnya mungkin yang di daerah Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sudah mengenal ya. Di sini juga ada beberapa BP yang ikut. Terima kasih buat kontribusinya. Saya juga minta BP ikut supaya BP juga bisa mengetahui kelas ini dan supaya BP juga bisa menjual kasarnya untuk bisa BI barunya bergabung di sini. Jadi untuk BI baru kita bantu Bapak Ibu untuk bisa tahu apa yang menjadi pijakan awal nih begitu Bapak Ibu bergabung di Alliance. Oke, sebelumnya saya mau Bapak Ibu tulis di kolom chat dulu untuk keadaannya hari ini. Boleh ditulis Bapak Ibu, sehat, luar biasa, apa semua boleh ditulis di kolom chat. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu?
Boleh ditulis di kolom chat. Ada luar biasa Ibu Lisa. Lanjut, siapa lagi Bapak Ibu yang mau buat wish ya hari ini ya, karena kita di masa pandemi ini juga punya kendala yang sama. Kita harus lakukan kelas ini secara online. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa bertemu langsung secara offline dan kelas ini bisa kita jalankan. Ada Pak Santo sehat-sehat, ada lagi Bapak Ibu. Ibu Agustin sehat dan semangat. Bapak Denny sehat dan semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih antusiasnya Bapak Ibu. Hari ini saya juga semangat untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu semua terkait dengan DE Induction Program yang sudah kita jalankan setiap bulan sebenarnya, dan sudah banyak peserta yang mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan dari ekspektasi yang ditanyakan Ibu Tami tadi terjawab nanti setelah kelas ini selesai gitu ya. Ada 3 narasumber termasuk saya salah satunya yang mau sharing sama Bapak Ibu semua terkait dengan bisnis Allianz secara khususnya dari sisi agency atau dari sisi sales ya. Oke, saya mau sharing screen dulu Bapak Ibu. Materi yang saya bawa hari ini. Oke. Induction program. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam kelas ini kita mau sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan strategi yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai seorang BI dan apa yang Bapak Ibu harus lakukan sebagai seorang BP. Nanti kita juga jelasin terkait dengan beberapa digital tools yang ada di Allianz. Tujuan dari program ini Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan terkait dengan struktur organisasi di Allianz, terutama nanti dari sisi sales ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengenal secara perusahaan yang Bapak Ibu naungi, ini akan susah Bapak Ibu. Karena ada beberapa kendala yang mungkin Bapak Ibu akan alami di lapangan, tapi Bapak Ibu nggak tahu nih, sebenarnya saya mau ngubungin siapa nih nanti kalau ternyata dari bugs ini atau dari kendala ini saya harus selesaikan. Terutama Bapak Ibu yang baru bergabung di bisnis ini mungkin akan mengalami kendala. Kalau Bapak Ibu punya solusinya, bukan hanya tanya leader ya, tapi Bapak Ibu ikut kelas ini dan punya solusinya, akan refer kemana terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu. Kelas ini tepat Bapak Ibu datang di hari ini ya. Yang kedua, nanti saya mau cerita terkait dengan perbedaan dari Bapak Ibu menjadi seorang BI dan Bapak Ibu menjadi seorang BP. Nah, di kelas ini Bapak Ibu nanti juga akan punya gambaran apa sih yang harus saya lakukan ketika saya promosi menjadi BP gitu loh. Dan sebagai seorang BI, apa nih yang perlu jadi aktivitas awal saya nih? Kalau leadernya sudah selalu bilang nanti terkait dengan 100 nama atau bank nama atau apapun itu yang leader sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi sebagai garis besar dari sisi manajemen ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus lakukan ketika Bapak Ibu entitled sebagai seorang BI. Nanti kita cerita detailnya seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan bicara terkait dengan planning. Dari kata dasarnya aja sudah plan, perencanaan. Bapak Ibu mau kemana nih kalau Bapak Ibu bergabung di bisnis Allianz? Nah, plannya mau seperti apa nanti Bapak Ibu kita akan sharing di kelas ini. Itu poin yang ketiga yang akan kita bahas di materi BI Induction tahun 2022 ini. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, nanti kita akan cerita kiat sukses beberapa orang atau banyak orang-orang yang sudah sukses di bisnis Allianz dengan menggunakan game plan ini atau menggunakan metode CPC. Apa itu CPC? Saya akan simpan dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak keluar di tengah kelas ini. Nanti ada game plan yang Bapak Ibu harus lakukan untuk bisa achieve target menjadi seorang MDIT. Apalagi MDIT Pak Alex? Hari ini kelasnya akan kita bahas secara full Bapak Ibu terkait dengan CPC, apa itu MDIT, dan bagaimana cara mencapainya. Pastikan Bapak Ibu tetap ikutin kelas ini sampai dengan selesai ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Allianz sudah memanjakan agen-agennya Bapak Ibu terkait dengan kemudahan akses semua digital tool sudah disiapkan oleh Allianz. Dan Bapak Ibu juga gampang mengakses, termasuk nasabah. Nanti ada banyak digital tools yang akan saya kenalkan kepada Bapak Ibu untuk bisa memudahkan Bapak Ibu semua menjalani aktivitasnya
sebagai seorang tenaga pemasar atau sebagai agent gitu ya Bapak Ibu. Ini 5 poin yang penting yang kami akan sampaikan terkait dengan BE Induction ini. Jadi pastikan Bapak Ibu juga bisa mengikuti kelas ini dengan sampai selesai gitu maksudnya ya. Ada struktur organisasi, aktivitas Anda sebagai BE dan BP, ada planning, ada CPC, dan ada digital tools. Ini 5 kategori atau 5 pembahasan yang akan kita sampaikan di hari ini. Oke, kita lanjut ke struktur organisasi Bapak Ibu. Jadi di Allianz itu Bapak Ibu ada banyak divisi yang Bapak Ibu akan temui ketika Bapak Ibu sudah bergabung di Allianz Life Indonesia. Tapi secara khusus Bapak Ibu berada di departemen atau divisi ASN atau Allianz Start Network. Nah, di Allianz itu ada yang pertama ada divisi market management, di mana market management ini berkaitan dengan branding Allianz. Kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat Garuda Indonesia, Bapak Ibu pernah lihat terkait dengan iklan yang di TV, itu branding itu dilakukan oleh divisi market management untuk membuat citra baik perusahaan dan bisa memperkenalkan nama Allianz di seluruh Indonesia gitu ya. Itu ada tugas dari tim branding. Ada dia corporate communication, di mana kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan press release Allianz, ini akan dihandle oleh tim corporate communication. Itu dia ada di divisinya market management. Yang kedua, Bapak Ibu, ini ada namanya business partner relationship atau kita singkat dengan nama BPR. BPR ini adalah pintu utama Bapak Ibu untuk bisa terkoneksi dengan beberapa divisi operasional di Allianz. Jadi untuk BE ataupun agen-agen yang sudah bergabung di Allianz akan dibantu oleh divisi BPR. BPR ini akan meneruskan semua pertanyaan Bapak Ibu, semua pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan operasian dan yang lain-lain. Ada terkoneksi dengan underwriting atau orang-orang yang sudah menilai terkait dengan proposal yang Bapak Ibu sampaikan. Yang kedua ada PSA. PSA itu terkait dengan perubahan-perubahan. Kalau dia sudah jadi nasabah dan dia mau lakukan perubahan, mau tarik tarik dana ataupun mau terkait dengan pembayaran atau apapun yang terkait dengan polis yang sudah selesai dan sudah dicetak di Allianz, itu ada di divisi PSA. Yang ketiga, yang paling penting mungkin Bapak Ibu juga familiar ke depannya dengan divisi klaim, di mana BPR ini juga bisa menyambungkan Bapak Ibu terkait dengan semua pertanyaan Bapak Ibu ke divisi klaim. Jadi Bapak Ibu tidak mengalami kendala. Nah, Pak Alex, gimana ya cara terkoneksi dengan BPR? Tadi kita bicara BPR terkoneksi dengan beberapa divisi yang ada di internal Allianz. Nah, kami sebagai agent, bagaimana caranya kami supaya bisa terkoneksi ke BPR? Oke, nanti kita akan tulis di kolom chat terkait dengan email dari BPR. Mungkin akan dibantu dengan tim yang ada di internal Allianz ini, yang saat ini sedang ada di induction program ini, akan ada di kolom chat terkait dari email Allianz BPR dari Allianz. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan terkait dengan semua terkait proses bisnis di Allianz, Bapak Ibu bisa langsung email ke BPR ya. Nanti akan dikirimkan dari kolom chat. Oke. Selanjutnya ada divisi partnership dan ada divisi syariah. Secara khusus saya mau bicara terkait dengan divisi partnership ya Bapak Ibu ya. Jadi ASN atau Allianz Start Network yang Bapak Ibu naungi sekarang itu berada di divisi partnership, di mana dari sisi penjualan, dari sisi sales semua itu ada di ASN termasuk yang agency. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang sudah join di induction program ini dan sudah sign terkait dengan aplikasi keagenannya, Bapak Ibu berada di divisi ASN atau Allianz Start Network. Nah, di divisi partnership ini juga ada namanya divisi ASA yang hari ini juga akan sharing sama kita. 3 divisi ASN saya hari ini akan sharing terkait dengan induction program ini,
dan ASA terkait dengan program-program training yang ada di Allianz, dan dari Syariah terkait dengan bisnis. Kita punya core bisnis yang sudah lama sebenarnya established di Allianz Bapak Ibu terkait dengan bisnis syariah. Kalau Bapak Ibu fokusnya berada di bisnis syariah, hari ini akan ada speaker kita yang akan sharing kepada Bapak Ibu. Oke, itu dia Allianz secara organisasi Bapak Ibu. Jadi di Allianz itu banyak divisi yang terkait dengan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena semua divisi juga pasti mensupport Bapak Ibu. Termasuk kita sebagai agency development. Pak Alex, agency development itu apa sih? Oke, kita akan bahas Bapak Ibu. Saya termasuk agency development eksekutif. Kalau secara title namanya agency development eksekutif atau disingkat itu ADE. Jadi kalau leadernya besok bilang konfirmasi aja ke ADE. Bukan konfirmasinya gini, halo Pak AD-nya ada. Saya bukan Pak AD Bapak Ibu, tapi agency development eksekutif ya, karena beberapa agen-agen baru kadang-kadang coba hubungin ke kita atau ke saya, halo Pak Ade, boleh dibantu nggak terkait dengan ini, atau ada pertanyaan terkait dengan bla bla bla, dia sampaikan dikira saya namanya Ade. Jadi kelas ini penting Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu juga bahwasanya di Allianz Bapak Ibu juga dibantu atau disupport oleh agency development eksekutif atau disingkat sebagai ADE. Oke, ruang lingkup pekerjaan ADE ini seperti apa Bapak Ibu? Jadi ADE itu juga untuk merekrut. Bukan merekrut seperti yang Bapak Ibu sampaikan ya. Recruiting itu juga dimonitor oleh seorang ADE. Di mana untuk agency development eksekutif di Allianz, semua recruiting itu juga kita lakukan monitoringnya. Meskipun Bapak Ibu sebagai perekrut, bukan saya yang langsung merekrut, tapi kita ada monitoring terkait dengan recruiting dan selection di Allianz Life Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ADE itu tugasnya mensupervisi dan memberikan motivasi. Kadang-kadang kita diundang untuk dalam satu kelas seperti saat ini, program yang sekarang termasuk nanti program-program yang mandatori juga untuk bisa memberikan penguatan atau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan alasan kenapa Bapak Ibu bergabung di bisnis ini. Jadi kita berusaha untuk bisa memonitoring dan bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis ini. Yang ketiga ada office administration. Kalau ada beberapa kendala terkait dengan office, servicing, movement ataupun beberapa approval terkait dengan yang terjadi yang Bapak Ibu kirimkan ke ADE itu juga by approval dari ADE. Banyak office administrasi yang dilakukan oleh seorang ADE. Itu dia. Yang ketiga. Yang keempat ada training and coaching. Termasuk hari ini Bapak Ibu di Induction termasuk dalam program training di internalnya Allianz. Ini yang disampaikan terkait dengan training dan coaching dilakukan juga oleh seorang ADE. Atau leader Bapak Ibu inviting, tolong Pak dibantu BIB saya untuk bisa diberikan training terkait dengan program-program yang ada di Allianz, itu juga bisa Bapak Ibu by invitation. Yang terakhir kalau di awal tahun Bapak Ibu leadernya suka tanya ya di awal tahun, gimana planning apa yang mau dicapai di bulan ini atau seperti apa goal setting yang mau kita konsep gitu ya. Nah, bukan hanya leader Bapak Ibu yang diminta untuk bukan hanya Bapak Ibu yang diminta untuk melakukan planning and goal setting, karena kami seorang ADE juga merefer kepada key leader yang di KPM ataupun kepada leader Bapak Ibu untuk kami bantu atau kami support terkait dengan membuat planning and goal setting sehingga target di akhir tahun bisa tercapai dan Bapak Ibu bisa achieve semua yang Bapak Ibu harapkan begitu bergabung di bisnis Allianz. Itu dia Bapak Ibu 5 fokusnya dari seorang agency development eksekutif atau seorang ADE di bisnis Allianz Life Indonesia. 5 fokusnya. Oke. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai seorang BI dan BP, saya mau cerita sedikit terkait dengan struktur organisasi dalam ruang lingkup Region 2. Jadi Bapak Ibu yang bergabung di sini atau bergabung di kelas induction hari ini pasti berada di Region 2 karena kita share invitation ini ke khusus di Region 2. Di Region 2
Bapak Ibu, ada Head of Agency Sales Region 2. Itu namanya Bapak Christian Elias. Secara struktur organisasi saya mau cerita sama Bapak Ibu. Di bawah Pak Christian Elias ada saat ini 3 ya Bapak Ibu ya, tapi di slide ini sebelum dirubah ada 3 orang Head of Agency Development. Yang pertama untuk Region 2A itu dipimpin oleh Bapak Heru Chandra. Bapak Heru Chandra dibantu oleh 2 Sri Kandi yang luar biasa. Itu ada Ibu Niken Indiati dan Ibu Wiwit Noveni. Mungkin agen-agen yang bergabung di Region 2A atau khususnya di daerah Jakarta ini akan sering berkomunikasi atau terkoneksi dengan Ibu Niken dan dengan Ibu Wiwit nanti ke depannya. Oke, untuk selanjutnya ada Region 2B, di mana Region 2B ini dibantu oleh Ibu Dian Prasetya selaku Head of Agency Development di Region 2B. Di bawah namanya Ibu Dian Prasetya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sering manggilnya Ibu Debi. Saya juga nggak tahu ya silsilah Ibu Debi dari mana. Yang pasti Ibu Dian Prasetya, kalau dikenal Ibu Dian Prasetya atau Ibu Debi itu orang yang sama Bapak Ibu di Region 2B ya. Jadi Ibu Dian Prasetya atau Ibu Debi ini dibantu oleh 2 orang Sri Kandi juga Bapak Ibu. Yang satu Ibu Fatimah Kurniasari Utami atau Ibu Tami yang tadi membuka acara BI Induction ini. Yang satu sedang kita siapkan Bapak Ibu, tapi sudah ada, nanti kita perkenalkan di BI Induction selanjutnya. Nah, ketiga ada Head of Region 2C. Itu dipimpin oleh Ibu Erlina selaku Head of Agency Development Region 2C. Ibu Erlina dibantu oleh 3 ADE. Yang pertama itu saya sendiri, Alex Sembiring, yang sudah saya perkenalkan sesuai dengan saya perkenalkan di awal tadi Bapak Ibu. Yang kedua ada Bapak Robert Saragi. Kalau Bapak Ibu berada di daerah Pekanbaru, Riau ataupun Batam, Bapak Ibu akan sering ketemu dengan Pak Robert. Yang ketiga ada Ibu Fitri Arianti. Ibu Fitri Arianti ini kalau Bapak Ibu berada di daerah Padang, Banda Aceh, Pematang Siantar, nanti Bapak Ibu akan terkoneksi dengan Ibu Fitri ya. Itu dia Bapak Ibu struktur organisasi yang ada di Region 2, khususnya di Vision Jakarta dan Sumatera secara keseluruhan. Itu dia Region 2 teritorialnya Bapak Ibu. Oke, saya sudah perkenalkan, kita masuk kepada aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang BI. Saya tadi sudah bilang kepada Ibu Tami untuk disiapkan kertas dan pulpennya. Boleh di kolom chat ditulis kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang BI, apa sih sebenarnya aktivitas yang Bapak Ibu lakukan? Boleh dibantu di kolom chat? Beberapa orang aja bantu saya sebagai seorang BI, kira-kira tugas saya itu ngapain sih yang Bapak Ibu tahu sih sebagai BI baru? Boleh tulis di kolom chat. Jualan, Ibu Seni atau Bapak Seni. Ada lagi? Banyak listing, Ibu Siti Saripa prospek, Ibu Weni prospek, Ibu Sulistianingsi prospek. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat. Buat daftar nama prospek, Bapak Pangrekso Adi. Bapak atau Ibu GG, prospek, Ibu Melita membantu banyak orang punya proteksi. Good, bagus banget jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi? Kira-kira sebagai seorang BI atau agen baru, saya mau ngapain ya di bisnis aliansi ini ya gitu ya. Kalau nggak tahu juga bingung kan, mau ngapain di bisnis ini gitu. Membantu banyak orang punya proteksi, prospek, buat daftar prospek. Oke, Bapak Ibu, jawabannya bagus-bagus. Dan Bapak Ibu juga sudah tepat berada di bisnis aliansi karena Bapak Ibu juga tahu tujuan Bapak Ibu bergabung di bisnis ini mau ngapain. Karena kadang kalau kita nggak tahu itu yang susah ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan buka terkait dengan secara dari sisi manajemen atau dari program induction ini, sebenarnya tugas dari seorang BI itu apa aja Pak Alex? Oke, ini dia Bapak Ibu. Sebagai seorang BI, Bapak Ibu punya tugas yang pertama pengembangan pasar. Ini pasti dalam semua bisnis penjualan Bapak Ibu harus lakukan pengembangan pasar. Karena apa? Market kita ada di situ. Jadi kalau Bapak nggak kembangkan marketnya, kemungkinan besar untuk bisa touch semua orang yang ada di market Bapak Ibu akan mengalami kendala. Bukan berarti tidak berhasil ya, tapi mungkin tidak semudah kalau market Bapak menjadi lebih luas.
Yang kedua, tadi jawaban Bapak Ibu, prospecting. Nyawanya kita sebagai agent itu hanya prospek Bapak Ibu. Masalah closing atau tidak closing, yang pasti Bapak Ibu sudah lakukan tugas utamanya sebagai seorang agent, yaitu prospecting. 3 suku kata ini yang paling penting Bapak Ibu di bisnis alliance ini. Bapak Ibu harus ingat bahwasanya nyawa saya sebagai seorang agent adalah prospecting atau ketemu dengan nasabah. Setelah ketemu sama nasabah, Bapak Ibu analisa kebutuhan. Di sini analisa kebutuhannya bukan kebutuhan si agent ya, karena komisinya lebih gede, nasabahnya saya beli ini aja. Bukan Bapak Ibu. Analisa kebutuhan di sini, Bapak Ibu coba tanyain, kira-kira fokusnya nasabah itu dia ingin diproteksi apa? Apa yang menjadi kekhawatiran dari si nasabah? Apa yang menjadi prioritas yang perlu diasuransikan dari sisinya nasabah, bukan dari sisinya si agent. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu analisa supaya nasabah merasa dia tepat mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, bukan sesuatu yang agent perlukan. Jadi kalau nasabahnya happy dengan apa yang dia beli, kemungkinan besar untuk polisnya itu ditutup atau lapse mungkin lebih dengan produk yang dia beli. Karena ada di lapangan bilang, aduh saya nggak tahu apa yang saya beli Pak. Agentnya bilang A, B, C, saya ikut-ikut aja. Nah, Bapak Ibu bukan berarti itu dalam sisi aman ya, karena banyak trigger untuk nasabah tutup polis itu adalah nasabah nggak ngerti apa yang dia beli, atau yang dia beli tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu yang selanjutnya, selling and closing, di mana Bapak Ibu sudah lakukan prospecting, nasabahnya sudah setuju, sudah memberikan KTP, sudah menyampaikan terkait dengan hasil medisnya, Bapak Ibu boleh closing terkait dengan penjualan Bapak Ibu. Setelah closing apa? Ada tadi yang di divisi PSA tadi ya, Police Service Administration. Kalau Bapak Ibu sudah terima buku polis, Bapak Ibu antarkan ke rumah nasabah dan jelasin kembali apa yang dia beli. Bukan setelah terima buku polisnya dikirim melalui Gojek atau melalui Grab atau melalui apapun itu ya Bapak Ibu ya, itu nggak benar ya Bapak Ibu ya. Kalau polisnya sudah diterima, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada nasabah apa yang dia beli, disampaikan kembali dan ketemu sama nasabah kembali untuk memberikan buku polis. Selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan teknis, termaksud hari ini Bapak Ibu termasuk dalam kelas untuk meningkatkan pengetahuan teknis. Nanti akan banyak lagi training yang Bapak Ibu bisa ikutin untuk bisa meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu dari sisi penjualan, dari sisi sales, dari sisi alliance, atau banyaklah secara digital. Hari ini kita siapkan beberapa pengetahuan teknis yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang selanjutnya time management, Bapak Ibu juga sudah harus prepare terkait dengan apa yang Bapak Ibu harus lakukan dalam waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu semuanya full untuk arisan, berarti Bapak Ibu nggak cocok di bisnis ini. Karena kita mau Bapak Ibu punya time management untuk bisa melakukan tadi apa, nyawanya yang kita mau, prospecting. Ketemu nasabah. Itu yang Bapak Ibu perlu lakukan. Sehingga time management yang Bapak Ibu sampaikan, meskipun Bapak Ibu saat ini masih part-time atau masih punya pekerjaan lain, tapi kalau Bapak Ibu bisa mengatur waktunya dengan tepat, kemungkinan besar Bapak Ibu bisa berhasil di bisnis ini. Itu dia Bapak Ibu, ada 7 secara garis besar terkait dengan apa yang menjadi tugasnya Bapak Ibu sebagai seorang BE atau Business Executive. Begitu bergabung di Alliance, Bapak Ibu entitled atau diselempangkan title Business Executive, dan ini dia 7 tugas yang Bapak Ibu harus lakukan. No excuse, ini 7 tugas yang Bapak Ibu harus lakukan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu berjalan dan lakukan prospecting, nyawanya tadi ditambah, prospecting lagi, ketemu nasabah, closing, capailah target di Alliance. Di mana untuk bisa promosi menjadi seorang BP di Alliance, Bapak Ibu harus capai 300 juta ALP atau
25 totally premi, karena 300 juta itu atau ALP itu adalah premi yang disetahunkan. Jadi kalau Bapak Ibu closing 1 juta, ALP-nya 12 juta. Nah, ALP ini supaya Bapak Ibu bisa promote sampai dengan promote di tahun ini, dalam waktu setahun setelah bergabung di Allianz, Bapak Ibu harus kejar 300 juta atau 25 juta premi selama setahun bergabung di Allianz. Nah, Bapak Ibu setelah capai itu, di awal bulan, dari bulan capainya, di bulan depannya gitu ya, Bapak Ibu akan di entitle sebagai business partner atau sebagai leader, di mana tugas leader ini akan nambah Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu entitle sebagai VP, ada beberapa tugas tambahan yang sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan sebagai BE, tapi ada tambahannya. Apa aja itu Pak Alex? Sebagai seorang VP, Bapak Ibu akan lakukan recruiting. Meskipun sebagai seorang BE di Allianz sudah bisa melakukan recruiting ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau promote dengan skema yang kedua. Nanti kita bicara terkait dengan promote, mungkin bisa disampaikan oleh leader terkait. Yang pertama ada recruiting, di mana sebagai seorang BP nyawanya itu bukan hanya prospecting, karena dia nyawanya harus lakukan recruiting. Itu dia Bapak Ibu. Kalau tadi BE nyawanya itu prospecting, kalau sebagai seorang BP dia tetap harus prospecting, tapi nyawa tambahannya itu harus lakukan recruiting. No excuse juga. Dia harus lakukan recruiting. Yang kedua, dia harus lakukan training kepada orang-orang yang dia rekrut. Karena kalau cuma direkrut tapi dibiarin, orang-orang yang dia rekrut juga akan susah berkembang. Yang ketiga ada sales assistant dan support, di mana sebagai seorang BP dia punya tugas untuk menemani agennya saat prospek di lapangan jika agennya belum siap untuk ketemu nasabah. Yang sering kalau kita bilang join field work ya, JFW. Pak tolong temenin saya JFW dong. Hah, JFW apa ya? Nah, JFW itu Bapak Ibu, kalau leader Bapak Ibu mendampingi Bapak Ibu untuk ketemu nasabah dan bisa menyampaikan terkait dengan bisnis Allianz. Bapak Ibu untuk pertama boleh mendengarkan dan bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu ketahui gitu ya, dibantu oleh leadernya. Yang selanjutnya ada performance management, di mana akan dipantau terkait dengan target sebagai seorang BP dan target seorang BE rekrutan supaya dia bisa tahu performance manajemennya seperti apa. Yang kelima ada agency development, di mana tugas seorang BP juga memberikan training, termasuk coaching klinik, ada closing one on one gitu ya, bagaimana dia teknik mengclosingkan kepada nasabah, bagaimana teknik dia bisa ketemu sama nasabah dan bisa menjelaskan produk ini, dan ada banyak development yang disiapkan oleh seorang leader untuk bisa membekali BE-nya di luar yang dilakukan oleh manajemen Allianz Life Indonesia. Yang keenam ada administrasi, beberapa pendingan terkait dengan closingan itu disampaikan oleh seorang business partner. Yang terakhir ada business management, dari katanya aja ya Bapak Ibu ya, kita harus punya planning bagaimana apa yang mau dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang perlu disiapkan sehingga tujuan dari yang mau kita capai itu bisa mudah digapainya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dia 7 tugas atau perbedaan. Kalau kita bilang perbedaan sebenarnya dari sisi BE dan BP sebenarnya Bapak Ibu kita tetap namanya selling ya, selling, penjualan, prospecting, tapi ada beberapa tambahan ketika Bapak Ibu entitled sebagai BP, secara manajerialnya sudah ada perubahan karena Bapak Ibu disiapkan menjadi seorang leader dan punya banyak tim. Nah, itu yang perlu disiapkan sebagai seorang BP di Allianz Life Indonesia. Oke? Dari sini Bapak Ibu, kita lanjut kepada perencanaan. Boleh diambil kertas yang selembar tadi, Bapak Ibu. Semua boleh tuliskan kira-kira untuk perencanaan menggapai target yang Bapak Ibu mau, kita ada teknik namanya DOM.
Dom ini bukan rumah makan ya Bapak Ibu, bukan restoran yang di Sun Plaza. Dom ini adalah singkatan dari 4. Ada diagnosa, objektif, metode, dan evaluasi. Ini strategi Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan yang saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu tolong tuliskan di kertasnya apa sebenarnya situasi yang Bapak Ibu alami saat ini. Contoh, saya butuh income tambahan Pak Alex karena suami sedang di layoff dari perusahaan sebelumnya. Sebelum suami mendapatkan pekerjaan baru, saya coba ikut di bisnis ini agar bisa mendapatkan income tambahan dari Allianz Life Indonesia. Situasinya mungkin secara ekonomi butuh income tambahan. Terus objektif, apa tujuan yang ingin dicapai? Kalau tadi butuh income tambahan, sebenarnya supaya perekonomian stabil ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa kendala terkait dengan suaminya layoff dari perusahaan sebelumnya. Itu yang ingin dicapai. Dan kalau bisa sukses dan punya income lebih gitu ya di Allianz Life Indonesia. Oke, bagaimana metodenya? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Siang, Bu. Iya. Belum, Bu. Belum ada klien, Bu. Belum ada klien. Boleh di dulu Bapak Ibu. Oke. Tadi dia objektif ya Bapak Ibu ya. Tujuan yang ingin dicapai dari Bapak Ibu semua yang ada di kelas ini. 3, metodenya seperti apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa mencapai tujuan itu? Aktivitas apa yang diperlukan? Kalau tadi mau income tambahan berarti nggak ada excuse lagi, Bapak Ibu harus lakukan prospecting, benar nggak? Untuk ketemu nasabah dan bisa closing sebanyak-banyaknya dan menerima feedback atau komisi yang kita jual atau polis-polis yang sudah kita closingkan tadi. Itu metode yang perlu Bapak Ibu lakukan. Evaluasinya seperti apa? Setelah Bapak Ibu lakukan dan ini ternyata berhasil, evaluasi mana yang baik. Oh ternyata nasabah ini yang begini lebih gampang closing begini. Dan setelah itu dari aktivitas tersebut kira-kira target yang Bapak Ibu mau sudah tercapai nggak? Secara evaluasinya gimana nih? Oh ternyata dengan strategi ini saya berhasil di bisnis ini untuk bisa mengembangkan bisnis secara secara masif gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dia dari sisi evaluasi. Setelah itu Bapak Ibu monitor perkembangannya seperti apa dari target yang Bapak Ibu capai. Itu dia Bapak Ibu dari perencanaan strategisnya, gimana Bapak Ibu bisa mencapai satu tujuan. Kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu, mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa lakukan teknik DOM ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendiagnosa, bagaimana Bapak Ibu bisa tahu tujuan yang Bapak Ibu bisa capai, metodenya seperti apa untuk bisa mencapai tujuan tersebut, dan evaluasinya seperti apa. Apa yang perlu Bapak Ibu evaluasi dari kinerja yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Saya sangat berharap supaya kelas ini nggak useless Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan ini, tulis di sari kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang, supaya Bapak Ibu juga bisa membaca ini setelah selesai kelas ini dan bisa punya trigger untuk bisa sukses dari objektif yang Bapak Ibu tulis di kertas tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah yang hadir 100 orang di kelas ini bisa lakukan teknik DOM tersebut gitu ya. Kalau dari sisi Allianz, mungkin bagaimana situasinya, saya butuh income tambahan, tujuan yang ingin dicapai mungkin mau promote sebagai BP gitu ya, atau promote sebagai leader di tahun ini. Metodenya yang tadi, aktivitas tadi, evaluasinya seperti apa Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah masing-masing yang ikut di kelas P-Induction hari ini. Oke, itu dia dari strategi DOM. Bapak Ibu, banyak orang yang gagal di bisnis ini karena kejebak di waktu. Apa aja sih sebenarnya time trap itu ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya ini satu hal yang sehari-hari kadang-kadang ada di kita gitu, tapi kita nggak sadar bahwasanya inilah yang membuat
dominan ya, bukan semua ya, dominan membuat kegagalan di bisnis Allianz Life Indonesia atau secara bisnis sales gitu ya Bapak Ibu ya. Time trap itu apa aja Bapak Ibu? Ada 5 time trap yang Bapak Ibu harus hindari atau Bapak Ibu harus udah mulai meminimalisasinya gitu ya. Di mana Bapak Ibu udah mulai nggak boleh lagi menunda-nunda. Kalau ada klien ataupun dari bank nama Bapak tersebut yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ketemu sama Bapak Ibu, manfaatkan. Karena apa? Untuk bisa ketemu sama nasabah dan dia mau dengerin terkait dengan bisnis asuransi ini, kita butuh waktu yang tenang. Bukan dengan waktu yang hanya 15 menit, nasabah pasti dengerinnya juga nggak serius ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada waktu tenang nasabah dan Bapak Ibu diminta untuk hadir, sebisa mungkin jangan ditunda. Kalau bisa Bapak Ibu luangkan waktu, apapun kesibukan, sebisa mungkin time manajemennya diatur supaya time trap ini nggak kena di Bapak Ibu. Yang kedua, ada kurang prioritas. Bapak Ibu prioritasnya seperti apa? Motivasinya seperti apa? Kalau Bapak Ibu tidak memprioritaskan terkait dengan bisnis ini, bagaimana Bapak Ibu mencapai goal yang Bapak Ibu mau gitu ya? Yang ketiga ada kurang perencanaan, di mana planning Bapak Ibu, aduh saya enggak deh, saya cuman ini aja, cuman cuman sampingan aja ini ya, ada nggak ada, kalau ada syukur, nggak ada syukur gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa Bapak Ibu punya planning dan siapa yang mau dijumpai, siapa yang mau diketemuin di hari ini, dan apa yang mau dibicarakan, seperti apa, dan nasabah-nasabah mana yang kemarin sudah diprospek dan hari ini harus di follow up kembali, itu Bapak Ibu perlu lakukan. Yang keempat, ada tidak disiplin, beberapa training tidak hadir, disuruh leadernya tolong ikutin di induction. Karena apa? Saya sebagai leader mungkin ada yang tidak bisa saya sampaikan, tapi manajemen bisa sampaikan. Nah, itu butuhnya kelas di induction ini, tolong ikut ya, kata leadernya begitu. Nggak datang juga, tidak disiplin. That's why kadang-kadang tidak berhasilnya di bisnis ini kadang-kadang datang dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang kelima ada menyalahkan orang lain. Aduh, leadernya nggak temenin saya dibiarin Pak sama leadernya. Leadernya begitu rekrut saya nggak tahu apa-apa, tapi leadernya nggak pernah hubungin saya. Ini jadi kendala juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak 100 orang di sini tidak berada di time trap ini dan bisa meminimal semua kendala-kendala terkait dengan perangkap waktu berikut ini ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu ada menyalahkan leadernya, karena Bapak Ibu berjalan di bisnis ini butuh support leader, tetapi secara manajerial, secara manajemen kita juga bantu agar Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini. Itu dia time trap Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa hindari di bisnis asuransi ataupun bisnis sales khususnya. Ini kata-kata yang sebenarnya simple, tapi impact-nya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya punya goals yang besar gitu ya, tapi Bapak Ibu aktivitasnya tidak kita maksimalkan gitu. Kalau Bapak Ibu maksimalkan aktivitasnya, hasilnya juga akan mengikuti. Kan banyak orang bilang ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, usaha ini kita konotasikan sebagai aktivitas kalau di bisnis sales. Jadi, aktivitas ini kalau kita kecilkan lagi, Bapak Ibu tetap lakukan prospecting dan ketemu sama nasabah. Ini dalam bentuk aktivitas kan Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu lakukan ketemu sama nasabah, Bapak Ibu lakukan prospecting, kenalkan bisnis ini ke semua orang yang Bapak Ibu kenal, ataupun yang orang memerlukan asuransi, Bapak Ibu bisa lakukan prospecting setiap hari, dan sebenarnya gameplaynya sudah ada kan dari leadernya ya kan, ketemu dengan berapa orang, closingnya berapa orang. Nah, aktivitas ini yang Bapak Ibu perlu lakukan rutin supaya Bapak Ibu mencapai hasil yang terbaik di bisnis ini. Bapak Ibu kita sepakat ya, untuk bisnis apapun, dalam hal penjualan atau bisnis apapun yang kita jalani, untuk bisa bertahan, untuk bisa sukses di bisnis apapun adalah dengan bertahan. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama agree bahwasanya
bisnis ini kan membantu banyak orang ya Bapak Ibu ya. Ini bisnis kemanusiaan kalau agent bilang. Karena apa? Kita berusaha untuk bisa memproteksi orang-orang yang belum terproteksi secara asuransi, dan ketika mereka mengalami ketakutan ini atau mendapatkan ketakutan ini, kematian, penyakit kritis atau apapun kesehatan yang tidak baik gitu ya, kita sudah menyiapkan proteksinya agar mereka tidak hancur perekonomiannya. Itu bisnis yang sebenarnya sangat mulia Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang sebenarnya baru mencoba 1 tahun dan belum promosi dan belum menjadi leader, sudah menyerah dan nggak mau menjalani bisnis ini. Tapi sepengalaman kita di bisnis ini, dan kita banyak sharing dengan banyak leader-leader yang sudah sukses di bisnis ini, untuk bisa sukses dan bisa menempatin posisi dia sekarang dan bisa memakai sepatunya saat ini, kuncinya adalah survive atau bertahan. Tidak gampang menyerah. Bagaimanapun bisnis ini tidak bisnis yang instan, Bapak Ibu, semuanya butuh proses. Jadi kita mau Bapak Ibu tetap bertahan meskipun banyak obstacle yang Bapak Ibu alami di lapangan. Karena kita ketemu dengan nasabah atau ketemu dengan orang, kendalanya memang tidak sama dengan kita ketemu dengan mesin ya. Banyak bugs yang memang kita akan alami, tapi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa bertahan di bisnis ini dan bisa sukses seperti leader-leader yang sudah lakukan sebelumnya. Untuk bisa bertahan, Bapak Ibu tetap rutin lakukan aktivitas yang sudah saya sampaikan sebagai seorang BI, apa yang Bapak Ibu mau lakukan. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Bertahan dulu di bisnis ini. Bukan langsung menyerah ketika goals-nya nggak tercapai dalam waktu 1 tahun gitu ya. Apalagi 3 bulan tiba-tiba tripnya nggak capai. Waduh, langsung turun performance-nya dan nggak mau lagi menjalani bisnis ini. Oke, tadi saya sudah singgung CPC, Consistent Producer Club. Dari kata depannya aja udah konsisten ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu bisa lakukan satu hal yang targetnya setiap bulan itu hasilnya bisa konsisten. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena dari sisi penjualan, untuk Bapak Ibu bisa mencapai target market yang Bapak Ibu mau, sebenarnya Bapak Ibu butuh konsistensi yang luar biasa, dan Bapak Ibu perlu lakukan game plan yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini berhasil Bapak Ibu karena sudah dilakukan oleh beberapa orang yang sudah sukses di bisnis ini. Sebenarnya simple Bapak Ibu. Untuk bisa sampai di MDIT, tadi kita udah bicara, udah CPC, ada lagi MDIT. Apa sih ini Pak? Jadi untuk bisa capai konsisten producer club tadi, tujuan akhirnya di bisnis asuransi ini adalah Bapak Ibu bisa entitled sebagai MDIT atau Million Dollar Income Team. Ini kata 4 ini sebenarnya tujuannya uang ya Bapak Ibu ya. Kita punya income yang stabil karena begitu Bapak Ibu entitled sebagai MDIT, Bapak Ibu punya penghasilan 1 miliar setahun. Mau nggak punya income 1 miliar setahun? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang tulis di kolom chat bisa capai MDIT di 2 tahun ke depan ya. Jadi semua orang-orang yang di kelas ini, besok ketika kita ketemu sudah Pak Alex, saya sudah berada di MDIT atau sudah punya income 1 miliar setahun. Itu tujuan target dari semua agent di Allianz Life Indonesia Bapak Ibu. Mudah-mudahan 100 orang yang hadir di sini kedepannya merupakan calon-calon MDIT karena sudah punya dasar game plan-nya yang hari ini akan saya sampaikan Bapak Ibu. Oke? Bagaimana Pak Alex untuk bisa capai MDIT? Apakah bisa saya capai dalam waktu dekat gitu ya? Sebenarnya secara instan banget juga enggak Bapak Ibu. Makanya kita buat game plan-nya supaya Bapak Ibu bisa ikutin terkait dengan program supaya Bapak Ibu bisa menggapai MDIT ini. Oke, apa yang perlu dilakukan di awal Bapak Ibu? Sebentar. Game plan-nya seperti apa untuk bisa mengejar MDIT ini? To achieve MDIT, Bapak Ibu pertama targetnya harus menjadi seorang BP dulu atau promote sebagai BP, promote sebagai leader. Untuk bisa promote sebenarnya mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu konsisten untuk
bisa lakukan penjualan atau prospecting dan bisa closing 2 case sebulan dengan premi 1 juta, berarti di setahunnya Bapak Ibu bisa kejar 24 case plus 1 ya Bapak Ibu ya, mungkin 2 case per bulan plus 1 di akhir tahun atau 25 case dengan ALP masing-masing 12 juta atau 1 juta premi. Pak Alex, market saya nggak ada yang 1 juta per bulan, tapi 500.000. Berarti skemanya Bapak Ibu rubah, bukan lagi 25 case. Kalau Bapak Ibu prospeknya di canvassing atau apapun itulah istilahnya Bapak Ibu, you name it itu, kalau dia Bapak Ibu bisa capainya hanya premi 500.000 per bulan, maka Bapak Ibu harus merubah strateginya menjadi 50 case. Berarti sebulan Bapak Ibu 4 case ya, dan di akhirnya itu 6 case gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa capai 300 juta ini. Kan untuk di Allianz bisa promote sebagai BP itu harus capai 300 juta ALP, benar nggak Bapak Ibu? Atau premi yang disetahunkan 25 juta ini selama 12 bulan dengan premi 1 juta, itu dia bisa capai 300 juta. Clear ya Bapak Ibu ya? Capai dulu BP untuk bisa mengejar game plan MDIT ini dengan skema yang ini. Begitu Bapak Ibu setahun bergabung di Allianz dan bisa capai 300 juta, lebih cepat bisa nggak Pak Alex? Bisa. Nggak ada masalah, berarti 25 case-nya ditambah. Kalau dia ALP-nya 5 juta per bulan, berarti case-nya juga berkurang kan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa lebih cepat untuk bisa promote menjadi BP, sorry. Itu pijakan pertama Bapak Ibu atau strategi awal untuk bisa mengejar game plan MDIT ini. Dan beberapa leader yang sudah berhasil dan saat ini sudah menjadi MDIT, pasti lakukan ini 100%. Pasti mereka lakukan ini. Bedanya hanya konsisten atau tidak konsisten untuk lakukan. Itu aja Bapak Ibu strateginya. Begitu promote menjadi BP, Bapak Ibu dan sudah entitled menjadi leader dan sudah bisa rekrut, apa yang Bapak Ibu perlu lakukan? Begitu Bapak Ibu promote sebagai BP, BP juga harus achieve CPC. Tadi kan kalau CPC-nya BE, Consistent Producer Club-nya BE itu adalah 2 case sebulan ya Bapak Ibu ya, dengan premi minimal 1 juta, setahun bisa capai 300 juta. Oke, sebagai seorang BP, tadi kan Bapak Ibu sudah konsisten sebagai seorang BE. Begitu Bapak Ibu entitled sebagai BP, yang aktivitas 2 case sebagai seorang BE tadi itu juga Bapak Ibu lakukan di begitu Bapak Ibu entitled sebagai BP. Jadi Bapak Ibu tetap lakukan 2 case setiap bulan, dan Bapak Ibu minimal punya 3 rekrutan atau punya 3 BE yang sudah yang sudah lakukan CPC ini juga, mudah-mudahan bisa lakukan. Tapi setidaknya kalaupun dia tidak lakukan yang 2 case sebulan, minimal dia harus closing 1 case setiap bulan. Mudah kan Bapak Ibu ya? Karena 3 orang BE hanya 1 case setiap bulan, ada 30 hari di mana dia harus kita push untuk bisa closing 1 case setiap bulan. Gimana ini berpengaruh Pak Alex? Jadi kalau Bapak Ibu ingin juga sukses, Bapak Ibu sebagai leader juga tidak boleh males untuk lakukan JFW, di mana ini perlu dimonitor ya Bapak Ibu ya, supaya BE Bapak Ibu yang 3 orang ini bisa mengejar 1 case-nya setiap bulan. Kalau lebih bagus, karena untuk capai CPC ini berarti Bapak Ibu sudah ngerti konsepnya. Kenapa ini berjalan? Kenapa ini harus berjalan? Karena Bapak Ibu harus tahu juga bahwasanya total dari unit atau ke semua orang ini, yang 5 orang ini berarti ada 5 case, benar nggak? 5 case, konsisten 1 case setiap bulan dengan selama 12 bulan dengan 10 juta ALP aja. Tadi kan 12 ya. Ini dia kita mau 10 juta ALP aja perhitungannya dengan total 5 case selama 12 bulan. Bapak Ibu secara unit atau kinerja dari BP Bapak sendiri dan kinerja dari BEB Bapak Ibu begitu digabungkan produksinya sebagai targetnya BP, itu bisa achieve di 600 juta. Berarti Bapak Ibu sudah entitled sebagai CPC dari kategori BP.
Ini dia Bapak Ibu yang luar biasa di bisnis kita. Kenapa begitu Bapak Ibu tanya berapa MDIT yang ada di Allianz, itu ratusan Bapak Ibu MDIT di Allianz. Jadi sebenarnya strategi ini bukan susah ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah punya future-nya dan leader-leadernya juga sudah ada yang sudah menggapai itu. Jadi bukan hanya pepesan kosong, ini capai ini, tapi ternyata susah digapai. Kalau strategi ini Bapak Ibu bisa kejar, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengejar MDIT yang dicanangkan oleh perusahaan dan yang Bapak Ibu harapkan juga. Oke, tadi yang kedua. Begitu dia promote sebagai BP, tugasnya sebagai BP sudah tercapai. Apalagi nih Pak? Nah, yang ketiga, Bapak Ibu lakukan BP build BP atau BP melahirkan BP baru. Tadi kan Bapak Ibu di sini ada 3 orang BI yang Bapak Ibu bantu penjualannya atau Bapak Ibu lakukan JFW untuk bisa dia promote sebagai BP juga. Begitu Bapak Ibu bisa achieve kategori tersebut, Bapak Ibu sebagai kategori BP build BP. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Sebentar. Oke. Bapak sebagai BP punya 3 BP ya, yang tadi saya sampaikan tadi. Itu di generasi 1 Bapak Ibu. Dan selanjutnya 3 BP lakukan hal yang sama di BP CPC tersebut. Jadi bukan tugas Bapak Ibu semua ini, semua duplikasi apa yang Bapak Ibu lakukan. Si BP tersebut duplikasi lagi ke bawahnya dengan 3 skema tersebut, sehingga Bapak Ibu sudah punya 40 BP. Karena 3 orang duplikasi 3, hasilnya 9 orang 2 duplikasi 3 lagi, dan hasil 27 BP, 27 BP duplikasi lagi, sehingga totalnya itu Bapak Ibu dengan si BP atasnya itu menjadi 40 BP secara grup ya, atau agensi Bapak Ibu. Oke. Terus angka-angka ini Bapak Alex relate-nya kemana ya? Kenapa saya harus nge-build 3 BP, atau kenapa saya harus promotin 3 BP tersebut? Kan tugas saya juga banyak Pak Alex. Nah, kalau Bapak Ibu mau skema MDIT ini, Bapak Ibu harus lakukan karena ini ada hitungannya Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu lakukan ini, ada 40 BP yang sudah established di timnya Bapak Ibu atau di agensinya Bapak Ibu. Dia tadi kan targetnya 600 juta ya. Ini sebenarnya duplikasi CPC yang tadi. Begitu 40 BP tadi lakukan CPC BP tadi dan dia capai 600 juta ALP, maka total ALP yang dicapai di grupnya BP pertama tadi atau CU ini itu ada 24 miliar secara totally ya. Dari OR generasinya itu sebenarnya dikasih 10%, 5% tahun pertama, 5% di tahun kedua. Jadi kalau dia capai 24 miliar atau gunakan game plan ini, dia capai 2,4 miliar dari total 2 tahun ya komisinya ya. Nah, kalau ini dibagi 2 berarti 1,2 miliar dan dibagi 12, maka game plan ini berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa capai 100 juta per bulan atau entitle menjadi MDIT. Relate tadi, kelola aktivitas bukan hasilnya. Kalau hasilnya Bapak Ibu lihat 100 juta ini, tapi aktivitasnya Bapak Ibu lakukan aja. Capai dulu sebagai BP lakukan duplikasi yang saya sampaikan tadi, terus setelah itu BP JFW lakukan duplikasi juga untuk bisa mengejar atau mempromosikan BI-BI-nya untuk bisa capai BP. Setidaknya kalau Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk bisa mengejar income 100 juta per bulan. Nah, gameplaynya sudah ada, jadi Bapak Ibu hanya 2 pilihannya, lakukan atau tidak lakukan. Sukses atau tidak sukses. Itu ya Bapak Ibu ya. 2 pilihan itu Bapak Ibu yang menentukan, karena secara game plan kita sudah siapkan
Gampang nggak Pak Alex? Sebenarnya di lapangan kita juga tahu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu setidaknya kalau nanti Bapak Ibu sudah lakukan dan ternyata belum berhasil 100 juta per bulan, tadi saya bilang kan ada masa evaluasi. Apa yang menjadi kesalahan, apa yang perlu dimonitor sehingga di tahun berikutnya untuk bisa lakukan game plan ini lagi, Bapak Ibu bisa mengejar income ini dan monitoringnya berhasil. Oke, Bapak Ibu, itu dia dari sisi CPC dan bagaimana Bapak Ibu bisa menggapai MDIT sehingga Bapak Ibu punya goals yang tepat di bisnis ini sehingga kalau kita bilang kalau di Allianz targetnya apa? Saya mau jadi MDIT. Itu udah Bapak Ibu tanamkan dari mulai sekarang. Saya harus jadi MDIT. Masalah berapa tahun Bapak Ibu yang menentukan dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Kita masuk di sesi terakhir Bapak Ibu. Untuk mensupport penjualan Bapak Ibu ini, kita siapkan satu platform ataupun bukan satu ya, ada banyak platform yang perlu Bapak Ibu gunakan dan harus digunakan untuk memberikan kemudahan Bapak Ibu melakukan aktivitas berikut. Dari platform tersebut ada satu namanya Allianz Perform. Di sini Bapak Ibu ada wiki plan sheet yang saya tampilkan, di mana Bapak Ibu harus lakukan pencatatan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah Bapak Ibu bisa catatkan satu persatu terkait dengan aktivitas Bapak Ibu. Contoh dari Senin dari jam 8 sampai jam 10 menyiapkan untuk keluarga itu di blok hitam, berarti masih ada aktivitas keluarga yang harus disiapkan. Kalau jam 10 ke jam 12 belum ada belum ada kegiatan, Bapak Ibu bisa catatkan prospek Ibu Polan, prospek Ibu Simatupang. By phone dulu boleh, karena prospecting kan saat ini juga Bapak Ibu secara digital juga banyak ya. Tapi Bapak Ibu harus punya plan dulu nih, dan plan ini Bapak Ibu catatkan agar Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk monitoringnya. Tapi ini adalah paper yang sebelumnya dan sekarang saat ini sudah kita siapkan namanya Allianz Perform, di mana di Allianz Perform ini Bapak Ibu bisa input semua kegiatan Bapak Ibu, targetnya mau apa, mau capai berapa case, siapa yang mau dijumpain, semuanya ada pencatatannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi aktivitasnya ada mengumpulkan data nasabah, nanti ada poinnya, case open nanti ada poinnya, proposal nanti ada cara perhitungannya, submit, enforce, service, semuanya itu nanti diperhitungkan dan dimonitoring terkait dengan aktivitas Bapak Ibu. Nanti ada kelas khusus yang kita siapkan agar Bapak Ibu bisa mengikuti kelas Allianz Perform ini. Di mana Allianz Perform ini sebenarnya baik agar Bapak Ibu bisa memonitoring aktivitas Bapak Ibu supaya goal kita yang menjadi MDIT tadi bisa tercapai ya, karena aktivitasnya terukur, mana yang belum, mana yang sudah ke-skip, mana nasabah yang kemarin sudah sudah kasih KTP tapi ternyata belum deal. Jadi Bapak Ibu bisa monitoring di Allianz Perform tersebut. Itu dia toolsnya. Oke, jadi Bapak Ibu ini perlu disiapkan. Nanti juga kalau Bapak Ibu memerlukan tutorialnya juga kita akan siapkan terkait dengan Allianz Perform berikut ini. Nanti ada kelasnya Bapak Ibu ya, khusus dari Allianz Perform. Oke, tadi saya sudah singgung terkait dengan digital tools. Waktu saya tinggal 10 menit. Jadi Bapak Ibu untuk Allianz Digital Platform ini kita ada yang pertama Allianz Life Changer. Sudah pernah dengar Allianz Life Changer? Jadi Allianz Life Changer ini kalau kita bilang portalnya agent atau Facebooknya agent deh di Allianz, di mana kalau nanti nasabah searching nama agent Allianz di Sukabumi contohnya, atau agent Allianz di Tangerang, agent Allianz di Kuningan. Kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai anggota di Life Changer ini, Bapak Ibu nasabah yang searching di Google tadi akan terrefer langsung ke agent terdekat. Kalau Bapak Ibu tidak daftarkan, gimana Allianz bisa refer ke Bapak Ibu nasabahnya gitu loh. Atau ada agent baru yang mau bergabung di Allianz,
mencari agent di sekitaran mana gitu ya, daerah tersebut. Kalau Bapak Ibu sudah terdaftar di Alliance Life Changer ini, akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin tidak punya privilege untuk bisa ketemu sama agent di daerah dia gitu ya. Jadi dia bisa terkoneksi dengan Bapak Ibu di Alliance Life Changer. Ada stranger yang mau bergabung di Alliance dan ternyata dia mau bergabung tapi nggak tahu mau hubungin kemana. Begitu dia searching dan dia terkoneksi di portalnya Alliance, dia akan di-refer ke portal Alliance Life Changer. Itu Bapak Ibu sudah mulai persiapkan untuk Bapak Ibu terdaftar sebagai Alliance Life Changer. Setelah terdaftar dan bergabung di Alliance, kita ada namanya Agency Contracting and Licensing yang kemarin Bapak Ibu mungkin sudah lakukan ya. Jadi untuk agen-agen gini saat ini apalagi di masa pandemi ini kita banyak berubah dan banyak juga yang mengalami kemajuan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ada namanya ACL atau Agency Contracting and Licensing, di mana Bapak Ibu bisa direkrut dimanapun dan Bapak Ibu bisa ujian secara online dengan menggunakan platform ini, platform digital Agency Contracting and Licensing. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung hari ini juga sudah dilakukan oleh leadernya kemarin, dan Bapak Ibu sebagai seorang BI bukan berarti tidak perlu untuk mengetahui, karena someday kalau target Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu kan akan entitled sebagai BP, dan Bapak Ibu harus siap dengan rekrutan menggunakan ACL ini. Sudah mulai bisa dipelajari untuk bisa menggunakan ACL ini. Oke? Setelah punya lisensi dan bergabung di Alliance, hal yang perlu dilakukan apa sebenarnya? Aduh, ini banyak pengetahuan, Pak, kan produk juga perlu dipelajarin. Nah, kita punya Alliance Learn, Bapak Ibu. Jadi, Alliance Learn ini semua platform digital terkait dengan training atau apapun BTP, Basic Training Program terkait dengan produk-produk di awal. Ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan produk-produk di Alliance. Bapak Ibu bisa lakukan di Alliance Learn ini, di mana di sini sudah disiapkan terkait dengan mandatory training yang ada di Alliance, meskipun aksesnya by invitation beberapa Bapak Ibu, tapi sebagai seorang BI harusnya Bapak Ibu sudah lakukan Alliance Learn ini dengan mengakses Basic Training Program. Oke, tadi Alliance Learn sudah, dan tadi saya bilang untuk mengelola hasilnya begitu Bapak Ibu punya lisensi dan Bapak Ibu sudah punya bekal untuk bisa prospek ke nasabah, tetap didampingi agen terkait atau leader perekrut. Bapak Ibu kelola aktivitasnya di Alliance Perform, tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, kalau sudah punya prospecting dan nasabah yang sudah closing, aktivitasnya sudah dicatat, kita lanjut ke Alliance Discover dan Easy Cover. Ini senjata utamanya agent ya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu harus sudah memiliki iPad, karena Bapak Ibu closing dengan menggunakan paper memang masih bisa, tapi ke depannya kita sudah beralih ke digital. Apapun perubahannya, setidak enak apapun perubahannya, Bapak Ibu harus lakukan, karena perubahan ini yang buat kita menjadi besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Alliance Discover ini Bapak Ibu harus sudah prepare, sudah mengetahui bagaimana prospek nasabah, langsung dari iPad jelasin ke nasabah apa yang Bapak Ibu beli, masukin umurnya, usianya, KTP-nya, semuanya data nasabah, semuanya bisa diinput di Alliance Discover ini. Bapak Ibu bisa kirim langsung submit terkait dengan proposal yang Bapak Ibu mau, nasabahnya tanda tangan di iPad, send ke Alliance, dan Alliance akan proses Alliance akan proses submission Bapak Ibu, sehingga akan dapat info juga apakah polis yang Bapak Ibu ajukan disetujuin dan nasabah sudah bisa tercover atau tidak. Nah, selanjutnya ada Easy Cover, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata punya nasabah yang di luar kota, dan Bapak Ibu juga kesulitan untuk bisa mengakses nasabahnya secara tatap muka, kita punya Easy Cover atau tatap muka digital. Jadi nasabahnya tetap bisa kita prospek dengan menggunakan Easy Cover meskipun dia berada di area yang berbeda atau kota yang berbeda dengan kita. Begitu Bapak Ibu masuk ke Alliance Discover, nanti dia akan keluar pop-up apakah bertemu langsung atau bertemu secara digital. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan digital, Bapak Ibu tinggal klik dan dia akan ter-refer
ke Easy Cover. Training terkait dengan Allianz Discover dan Easy Cover ini juga ada khusus. Semoga Bapak Ibu juga masih bersemangat untuk bisa mengikuti training ini. Selama trainingnya belum dibuat, mungkin bisa sharing dengan leader perekrut bagaimana menggunakan Allianz Discover dan Easy Cover ini. Bukan berarti diserahkan ke leadernya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu perlu belajar supaya pada saat sudah mantap untuk bisa prospek ke nasabah, Bapak Ibu sudah bisa berjalan sendiri dengan menggunakan Allianz Discover ini. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu closing dan nasabah sudah tercover asuransi atau sudah di-cover oleh Allianz, yang perlu Bapak Ibu lakukan monitoring terkait dengan produksi yang kita lakukan. Di mana untuk bisa memonitoring itu ada 2 portal yang kita gunakan, Agency Connect, dan Bapak Ibu bisa lakukan perubahan, ada lakukan permintaan apapun, monitoring terkait dengan terkait dengan submission yang Bapak Ibu lakukan, apa pendingnya, semuanya bisa dilakukan di Agency Connect. Itu bisa Bapak Ibu monitoring di situ. Kalau ASN Portal, terkait dengan produksi Bapak Ibu, berapa ALP, komisi, terkait dengan beberapa data yang perlu download, aplikasi-aplikasi apa saja Bapak Ibu bisa ambil di portal. Bapak Ibu bisa ambil di portal aplikasi form claim, form-form yang perlu Bapak Ibu lakukan, atau Bapak Ibu minta, semuanya ada di ASN Portal. Dan semuanya monitoringnya sudah kita siapkan secara digital. Bapak Ibu harus sudah bisa dan bisa mengakses Agency Connect dan ASN Portal ini. Untuk nasabah, begitu dia bergabung di Allianz, dia ada namanya Easy Connect. Nasabah bisa lakukan perubahan, ganti kartu kredit, nomornya. Nasabah punya Facebooknya sendiri ya, Facebooknya Allianz ya, namanya Easy Connect. Kita sebagai agent juga mudah-mudahan sudah menjadi nasabah, jadi Bapak Ibu sudah harus perkenalkan Easy Connect ini kepada nasabah, supaya nasabah juga apa-apa nggak telepon ke agent nih. Kalau nasabah ngerti, apalagi dia udah melek digital, jadi mengurangin kesempatan beliau atau nasabah untuk bisa menanyakan satu hal yang sepele sebenarnya dan bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau agentnya nggak tahu terkait dengan fungsi Easy Connect dan tidak mensosialisasikan ke nasabah, gimana nasabahnya mau tahu gitu ya. Dan pasti agent akan selalu ditelepon untuk bisa lakukan perubahan ini, untuk bisa lakukan ini, apa yang ditanya semuanya sebenarnya sudah ada di Easy Connect, termasuk nilai investasi kalau nasabahnya fokusnya di sana. Sebenarnya kita akan difokus di proteksi ya, tapi sebenarnya nanti nasabah juga akan lihat bahwasanya ada investasi kebentuk yang sebenarnya dia bisa monitoring gitu ya. Oke. Itu dari sisi nasabah, dan sebenarnya di Allianz itu bersyukurnya kita di Allianz, nasabah setiap bayar premi, dia akan diberikan poin, namanya Allianz Smart Point. Allianz Smart Point ini untuk apa Pak Alex? Allianz Smart Point ini untuk bisa di-redeem beberapa voucher, ataupun beberapa yang bisa buat nasabah happy juga, bisa voucher makan, ada voucher GoPay, voucher listrik, Indomaret, Alfamart, ada beberapa pusat perbelanjaan yang bekerja sama dengan Allianz. Begitu poin ini cukup, dia bisa di-redeem dan nasabah dapat manfaatnya. Jadi bayar premi, tapi dapat feedback poin, dan poin itu bisa di-redeem. Oke, selanjutnya yang terakhir ada ASN Engage, di mana untuk agent-agent yang ternyata perlu terkoneksi juga dari sisi agensi. Tadi kan ada BPR ya Bapak Ibu ya. Kedepannya ini akan kita permudah dengan menggunakan ASN Engage. ASN Engage ini sebenarnya sudah digunakan oleh admin-admin di areanya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka ada pertanyaan terkait dengan apapun, terkait dengan keagenan yang biasa disampaikan ke BPR, mereka bisa gunakan tools ASN Engage ini, dan tim yang ada di ASN Engage ini akan pick up pertanyaan Bapak Ibu dan dia akan jawab sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi ada 9 kemudahan yang Allianz siapkan untuk Bapak Ibu sebagai seorang agent, dan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bisa mendukung produksi Bapak Ibu selama menjadi agent di Allianz gitu ya. Saya berharap semoga Bapak Ibu punya kesempatan yang sama. 100 orang yang ada di sini punya kesempatan yang sama, punya aktivitas yang sama, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih luar biasa, kecuali dia tidak lakukan aktivitasnya. Saya berharap 100 orang ini
bisa mendapatkan MDIT. Dan saat kita ketemu nanti, Pak, saya waktu itu ikut training induction dan ternyata saya berhasil lakukan CPC tersebut dan saya konsisten untuk lakukan BP build BP tersebut sehingga saya sekarang berada di titik MDIT dan saya punya income 100 juta per bulan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu karena sudah banyak yang lakukan, tinggal Bapak Ibu mau atau tidak untuk lakukan kegiatan ini dan semoga hari ini apa yang kita sampaikan juga Bapak Ibu bisa aplikasikan atau implementasikan di pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang sales pro atau garda terdepan Allianz Life Indonesia. Oke, Bapak Ibu tadi saya sudah singgung terkait dengan Allianz Learn gitu ya. Jadi kita ada satu divisi yang saya sudah sampaikan di awal untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu terkait dengan program-program ataupun mandatory training yang ada di Allianz. Kita ada satu tim namanya ASA. Dan ASA ini juga punya program khusus yang disiapkan untuk bisa membekali Bapak Ibu banyak program yang sudah disiapkan untuk bisa membekali Bapak Ibu terkait dengan Allianz secara keseluruhan. Hari ini saya mengundang Pak Krisna. Apakah sudah hadir Pak Krisna untuk bisa menyampaikan terkait dengan program ASA-nya? Halo Pak Alex, suara saya jelas Pak? Jelas Pak. Boleh Jelas, disampaikan langsung Oke. Pak Krisna terkait dengan program yang ada di ASA. Oke, baik. Selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada di siang hari ini ya. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Perkenalkan, saya Krisna dari Allianz Sales Academy yang akan mempresentasikan apa aja sih yang ada di ASA dan ASA itu sebenarnya apa gitu ya. Oke, saya izin share dulu. Wah, ini ramai sekali ya dari Bu Melita, Bu Wati, Pak Franciscus ya, dan ada Bu Melita ya. Oke, semangat pagi semuanya, sehat selalu ya. Nah, izinkan saya share materi dulu. Mau ditunggu sebentar. Oke, ini saya coba share screen. Sudah kelihatan di dalam screen-nya Bapak Ibu? Sebentar Mas Krisna sudah kelihatan tapi belum terspotlight. Sebentar ya, saya bantu dulu. Oke, jadi yang akan saya sharekan hari ini adalah mengenalkan Bapak Ibu organisasi ASA itu apa sih ya, dan tugasnya ngapain gitu ya. Nah, sudah muncul di layar, jadi saya akan langsung aja menginformasikan kepada Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Kalau tadi Pak Alex sudah cerita mengenai struktur organisasi dari Allianz Star Network ya, di mana Pak Alex ini adalah bagian dari agency development di region 2 ya, region 2C ya, secara lebih spesifiknya. Nah, tadi juga sudah diceritakan bahwa kami dari ASA itu berasal dari satu divisi yang sama, satu divisi partnership ya, dengan departemen ASN. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di dalam slideshow-nya bisa dilihat bahwa Allianz Sales Academy ini ada program, ada bank assurance ya, ini asuransi yang melalui bank, lalu ada yang menaruh partnership-nya dari agency program. Nah, ini di bawah agency program ini ada agency learning partner agent 1, 2, 3, dan ada agency learning operation manager. Saya di mana posisinya? Nah, kurang lebih posisi saya ada di sini Bapak Ibu. Saya adalah agency learning partner region 2. Jadi kalau tadi Pak Alex mengenalkan ADE adalah Agency Development Executive, bukan sebuah nama. Nah, di sini ada lagi singkatan yang kurang lebih Bapak Ibu mungkin familiar dengan ALP ya, Annualized Life Premium. Nah, kalau di dalam ASA, ALP itu adalah Agency Learning Partner. Ini saya, ya, Ignatius Krisna Susantyo, yang biasa dipanggil Krisna. Nah, saya izinkan menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh tenaga pemasaran asuransi menurut ketentuan dari OJK wajib mengikuti program pengembangan ya, minimal 2 kali dalam 1 tahun. Ini ada di dalam aturan pasal 20 POJK. Ya.
Dan pada akhirnya dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk agen-agen yang mengikuti program-program training ya minimal 2 kali dalam setahun punya angka produksi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sudah tepat nih keputusannya untuk bergabung ke dalam program induction dan juga ke dalam Alliance Life Indonesia melalui ASN ya, karena di sini sudah disiapkan banyak sekali fasilitas yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk terus berkembang. Saya akan menceritakan learning roadmap-nya supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ikuti sekarang saat ini adalah program induction. Ya, ini program induction. Nah, di dalam program induction ini memang akan dikenalkan, tadi sudah dikenalkan ya, seluruh struktur yang ada di dalam Alliance juga termasuk struktur dari agency development, tapi di dasarnya Bapak Ibu sudah harus mengerjakan BTP dan MRT. Ya, kalau setelah itu ada program FSP. Ada yang sudah ikut kelas FSP di sini? Belum? Oke, kalau ada yang sudah mengikuti kelas FSP, selamat ya Bu Lisa. Bu Lisa bilang sudah ikut. Bu Maria Vina belum. Oke, nanti bisa didaftarkan untuk ikut kelas FSP. Ya, lalu ada program induction dan berikutnya ada program BI transformation. Ini adalah untuk BI supaya mereka lebih cepat capai ke bisnis partner, ya, promosi ke BP. Setelah capai BP, ya Bapak Ibu. Setelah capai BP kemudian ada program yang namanya Fast Track to Management. Ya, ini untuk BP yang sudah capai belum lama promosi supaya mereka lebih paham nih. Kira-kira tugasnya seorang BP apa sih, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Alex. Pada akhirnya tugas seorang BI dan seorang BP ini secara aktivitasnya kurang lebih mirip walaupun dalam skop yang berbeda ya. Kalau BI tugasnya adalah fokus pada production dan kemudian BP tugasnya fokus pada rekrutmen. Lalu nanti juga akan ada program Management Development Program. Ini untuk BP yang sudah ikut kelas FT2M supaya mereka bisa fokus nih, bisa fokus ke dalam aktivitasnya ke ranah rekrutmen. Lalu kedepannya akan ada program SBP dan program MDIT yang masih dalam tahap pengembangan. Tapi lagi-lagi untuk BI ya yang wajib ini jelas BTP dan MRT dan kemudian FSP. Yuk, untuk yang belum ikut FSP, terutama untuk yang belum pecah telur, ya, karena memang sasarannya adalah untuk mereka yang belum ada produksi nih Bapak Ibu. Sebaiknya diikutkan ke dalam program FSP. Nah, ini juga saya ceritakan secara singkat. Ya, program spesial tadi terkait dengan learning journey yang tadi ditunjukkan, yang itu sebenarnya adalah kolaborasi antara ASA dan ASN, ya, ASN Region 2 terutama. Nah, ini tadi FSP yang saya ceritakan Bapak Ibu. Ini khusus untuk BI dengan production yang masih nol. Tujuannya apa? Diikutkan kelas ini supaya dapat tambahan informasi. Karena di dalam kelas ini yang dijalankan selama 3 hari, tapi 3 hari ini nggak full ya, nggak full day Bapak Ibu. 3 hari ini hanya 3 jam per hari ya. Seperti yang di chat oleh Pak Santo di dalam chatroom ya. Dia sudah ikut FSP 3 hari, 1 hari hanya kurang lebih selama 3 jam. Dalam kelas itu akan dibahas mengenai sales cycle, Bapak Ibu. Ya, mulai dari planning and goal setting sampai kepada servicing and asking referral. Itu tujuannya apa? Supaya kasih penguatan lagi untuk BI supaya makin aktif beraktivitas, ya, semakin rajin berproduksi dan segera capai ke BP-nya. Walaupun tujuan utamanya adalah segera pecah telur dulu nih dari kelas FSP ya. Oke, nah ini tujuan dari kelas FSP itu sendiri Bapak Ibu. Ya, dalam tahap-tahapnya nanti ada proses pendaftaran, lalu join ke dalam WhatsApp group ya. WhatsApp group ini nanti akan diinformasikan semuanya termasuk link ke dalam kelas. Ikut kelasnya secara virtual, lalu akan lanjut prosesnya di dalam WhatsApp group selama 3 bulan. Ya, jadi selama 3 bulan akan dipantau nih produksinya Bapak Ibu. Dan kemudian akan dilihat juga ada nggak postingannya, postingan terkait produksinya, terkait produksi dari yang sudah ikut kelas FSP ini, ya. Lalu akan dilihat, ini benar nggak nih produksi? Kalau ada produksi, itu akan ada reward-nya lagi Bapak Ibu. Ya, reward-nya dalam bentuk voucher. Seru lah pokoknya ikut kelas FSP ini ya, menang banyak. Udah dapat komisi, pecah telur, ya, masih berpotensi untuk dapat voucher GoPay pula, ya. Dan tentunya nanti setelah lulus, ya,
lulus ini ada catatannya Bapak Ibu ya, bukan cuma sekedar menyelesaikan kelas tapi juga ada closingannya karena tujuannya memang mengejar supaya pecah telur ya. Dan akan ada sertifikat seperti yang Bapak Ibu bisa lihat nih di dalam layar. Untuk sertifikatnya akan menyesuaikan jumlah case yang berhasil diproduksi ya sampai akhir kelas FSP. Ada yang level silver, ada yang level gold, ada yang sampai levelnya platinum. Yes, Bu Vina, seru Bu. Ya, Bu Weni juga ini asik nih nanti untuk cara daftarnya. Nanti akan saya Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat nomor handphone, nanti ya saya share boleh di sini ya yang tertarik untuk ikut kelas FSP. Seru kelasnya. Oke. Nah, ini tadi yang hadiahnya saya sampaikan ya. Ada vouchernya ya untuk yang di dalam kelasnya sendiri ada untuk keaktifan dalam kelas, lalu ada setelah kelas yang terkait dengan produksi. Menang banyak deh pokoknya yang ikut kelas ini ya. Oke. Dan tentunya setelah kelas ini nggak selesai begitu aja. Tadi kan saya cerita dipantau selama 3 bulan ya. 3 bulan ini setiap 2 minggu sekali kurang lebih, itu akan ada kelas-kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kelas FSP Community Gather and Share. Tujuannya apa? Ini untuk lagi-lagi menguatkan. Ya, menguatkan apa yang sudah didapatkan di kelas FSP. Lalu juga ada enhancement terkait produk. Ya, bisa produk, lalu juga nanti bisa terkait dengan proses lainnya. Dan tentunya proses ini bekerja sama ya. Kelas ini bekerja sama dengan ASN Region 2, jadi ada yang share nggak cuma dari ASA, tapi juga dari ASN. Dari situ ada tuh ya Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya nggak cuma sekedar ikut kelas 3 hari, dengerin orang sharing ya, hahaha hihi, dapat voucher, nggak selesai di situ. Masih ada program lanjutan yang bisa diikuti. Yes, mantul nih Pak Seni ya. Tapi lagi-lagi diingat lagi ini programnya khusus BI. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ini untuk kelas FSP. Nah, nanti kalau sudah capai BP, ini programnya Bapak Ibu. Fast Track to Management, program wajibnya. Di program FT2M ini sama nggak nih? Ada seru-seruan untuk vouchernya nggak? Ada. Ada Bapak Ibu ya. Jadi memang ada benefit yang didapatkan. Kalau tadi di FSP udah dapat komisi, yang di FT2M ini kalau misalnya berhasil rekrut terus kemudian yang rekrutannya juga produksi, kan akan yang dapetin manfaatnya leadernya gitu ya, Anda sendiri menang makin banyak Bapak Ibu. Ini fast track to management untuk BP ya. Oke, lalu ada program wajibnya. Ini BTP jelas wajib. Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu tidak menyelesaikan BTP-nya. Kenapa? Karena nanti nggak bisa produksi. Discover-nya akan tertutup, nggak bisa submit. Ya. Dan selain BTP ada lagi program MRT nih Bapak Ibu. Ini dikerjakan melalui link ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah menerima WhatsApp menginformasikan, ayo kerjakan MRT-nya. Ada yang pernah menerima WhatsApp seperti ini? Dapat flyer seperti ini dan harus mengerjakan MRT-nya? Ada? Boleh di-chat yang sudah terima? Saya tunggu. Ada yang sudah, ada yang belum? Pernah, oke, nice, mantap ya. Thank you. Ini dari Bu Agustin udah, Bu Teresia, wah banyak ya. Ada yang belum, Pak Santo belum ya. Baik Bapak Ibu, ini wajib dikerjakan. Ya, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa POJK menentukan harus 1 tahun 2 kali. Jadi MRT ini harus dikerjakan setiap tahun Bapak Ibu. Nggak cuma setahun sekali terus udah ya. Tapi tahun berikutnya kerjain lagi. Tahun depannya kerjain lagi. Kenapa Bapak Ibu? Di tahun 2022 ini akan ada namanya MRT Validation. Apa nih MRT Validation? Kalau Bapak Ibu belum mengerjakan MRT ini, di bulan Juni nanti, ya Bapak Ibu, discover-nya akan ngalamin yang seperti di dalam layar nih. Ya, akan terkunci Bapak Ibu. Harus menyelesaikan MRT-nya dulu. Bulan Juni. Sekarang masih bulan April, Mei. Ya, masih ada waktu 2 bulan lah. 2 bulan kurang sedikit ya. Manfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan MRT-nya. Kenapa? Karena ngerjain MRT ini, Bapak Ibu bisa baca-baca materinya ya di dalam yang saya tunjukkan di sini. Lalu ada 2 post test yang harus dikerjakan. 2 Bapak Ibu ya. Kalau cuma 1 itu artinya belum selesai. Harus dua-duanya dikerjakan. Ngerjainnya simple. Nggak sampai 15 menit beres. Ya 15 menit untuk 1 tahun. Nggak susah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada juga yang program CPD ini melalui Alliance Learn ya. Platformnya namanya Sabak Cloud atau Alliance Learn, sama. Ini untuk yang mau perpanjang lisensinya.
Oke, lalu ada program refreshment ya. Ini yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Nanti siang ada jam 1 Service Excellent Culture. Ya, ini untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya Bapak Ibu ya sebagai seorang profesional di dunia insurance itu harus selalu belajar, belajar dan belajar. Begitu juga kami ya, kami juga selalu belajar, belajar dan belajar. Itulah tujuannya kita saling sharing Bapak Ibu. Nanti ada jam 1 siang. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu aja yang kira-kira mau saya sampaikan di siang hari ini supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Silahkan catat nomor handphone yang ada di dalam layar atau saya tulisin aja kali ya di dalam chatroom kalau ada yang mau tanya-tanya terkait program-program yang ada di ASA. Oke, saya ketik dulu izin. Nah, itu dia nomor saya yang Bapak Ibu bisa hubungin ya terkait program-program yang ada di ASA. Atau misal Bapak Ibu mau nanya terkait tadi program-program FSP atau FT2M, silakan kontak nomor yang ada di dalam chatroom atau di dalam layar yang terlihat. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya sebuah perjalanan itu harus dilewati dan tidak bisa ada hal-hal yang dilongkap Bapak Ibu. Semuanya pada akhirnya adalah sebuah proses, ya. Jadi pada akhirnya ikuti prosesnya, ikuti kesempatannya, ambil fasilitasnya dan berkembang dan capai BP ya untuk dapatkan masa depan kehidupan yang pastinya lebih jos lagi di tahun 2022 ini. Itu aja dari saya yang mau saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tami ya. Atau ini kita langsung ke pembicara kita selanjutnya. Bisa langsung aja Pak Langsung Krisna aja ke ya. Mas Ical. Oke, baik kalau gitu. Mas Ical, silakan. Ya, terima kasih Pak Krisna. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Ical dari Syariah. Dan terima kasih kali ini saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan Syariah dari Allianz. Nah, sebelumnya saya share dulu slide saya. Apakah sudah terlihat? Ya, ini terlihatnya masih dalam bentuk ini ya, PowerPoint, Mas Ical. PowerPoint. Ya, masih PowerPoint. Ya. Oke, Mas Ical, butuh bantuan? Sudah jelas? Sudah. Sudah ya? Oke, siap, aman. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ical dari Divisi Syariah. Kali ini saya akan perkenalkan sedikit, tadi luar biasa ya, sudah dijelaskan oleh Pak Alex. Keren banget, lengkap banget, paket komplit Bapak Ibu join di Allianz. Kemudian tadi juga dijelaskan sama Pak Kris juga tentang support yang akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini saya akan perkenalkan Syariah. Bapak Ibu, saya dari Divisi Syariah. Kebetulan Bapak Ibu tahu sendiri saat ini Syariah dipimpin oleh Ibu Dr. Gina yang tentunya sudah sangat familiar di Bapak Ibu semua. Dan Dr. Gina sendiri dibantu dengan Bapak Yoga Prasetyo selaku Deputi Managing Director Syariah. Kemudian setelahnya itu ada divisi bagian support sales nih. Ada Mbak Gulan Fitriana, Head of Syariah Region 2, dibantu oleh saya. Kemudian Pak Asumsi Tanggang, Head of Syariah Region 1 dan 3, dibantu dengan Mas Pripandi atau Mas Ipan biasa dikenal. Kemudian ada Mbak Nina Mudrika Haryati, Head of Syariah Governance, Compliance, and Business Settlement, dibantu dengan Mas Hendra Gunawan untuk Syariah Business Settlement Manager. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini apa sih support syariah yang akan kita berikan untuk Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah tentang keagenan. Jika ada masalah terkait keagenan, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Bisa hubungi dengan Ical langsung boleh. Dan kita akan bantu untuk prosesnya. Kemudian masalah operation juga bisa. Dan monitoring performance syariah yang akan kita share setiap bulan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada literasi dan training tentang syariah juga ada. Dan kebetulan saat ini kita lakukan yang rutin di setiap hari Jumat. Ada yang namanya Syariah Hours. Kemudian banyak lagi program-program yang kita berikan untuk Bapak Ibu jika dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya, ini untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian untuk tripnya masih diberi kesempatan 1 bulan lagi sampai dengan akhir bulan April untuk Labuan Bajo trip dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dan leadernya pun mungkin sudah bisa mendapatkan trip ini dan masih dikasih kesempatan 1 bulan ke depan sampai dengan akhir bulan April. Nah, kemudian Bapak Ibu pasti pernah lihat yang logo seperti ini, Allianz Syariah New Era 1T, 1 triliun 2022.
Maksudnya apa? Karena Bapak Ibu sekalian, Allianz Syariah sendiri di tahun 2024 harus spin-off. Nah, spin-off sendiri kita akan berdiri sendiri dan tentunya masih di bawah naungan Allianz Indonesia. Dan ini kita pasti membutuhkan namanya pasukan yang banyak, kemudian juga modal yang kuat. Nah, oleh karena itu target kita, ambition kita di tahun 2022 adalah 1 triliun premi yang harus kita peroleh HNP. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita berambisi sampai sejauh itu? Karena Bapak Ibu sekalian, Allianz Syariah ini salah satu perusahaan asuransi joint venture nomor 1 di Indonesia yang pertama kali mendirikan program unit syariah di Indonesia. Jadi kita harus menjadi the best di Indonesia. Oleh karena itu, ambition kita, misi kita di tahun 2022 sampai dengan 2023 untuk menjemput time untuk spin-off nanti di 2024. Baik, Bapak Ibu, itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti, bisa hubungi saya langsung. Kami dari tim Syariah siap membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Tami. Silakan Bu Tami. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Alex, kemudian Bapak Krisna dan Bapak Ical atas pemaparan yang telah diberikan hari ini kepada kita semuanya. Sebentar, ini saya belum. Oke. Tadi kan berarti yang disampaikan oleh Bapak Alex itu seperti misalkan, ayo semuanya biar bisa kita ikut MDIT gitu kan ya, semuanya bisa MDIT semuanya. Kemudian juga untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Krisna itu adalah program-program wajib yang diadakan oleh Allianz Sales Academy. Kemudian training-training itu wajib juga diikuti oleh para BP dan BI agar tetap bisa menjalankan aktivitas seperti sehari-hari. Kemudian yang dari Pak Ical, ayo nih kesempatan untuk ikut Labuan Bajonya diperpanjang 1 bulan ke depan. Masih bisa dimanfaatkan juga nih dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Baik. Sebelum kita akhiri acara ini, mohon kesediaan teman-teman semuanya. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Ini dia. Ini sudah terlihat ya Bapak dan Ibu semuanya. Mohon kesediaan rekan-rekan semuanya selama 2 menit ke depan untuk mengisi form feedback dengan men-scan kode QR code yang terada di laptop kawan-kawan semuanya dan atau mengklik link yang ada di kolom chat box sebentar. Chat box. Sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya yang ada di kolom chat box sudah kelihatan belum? Mohon konfirmasinya. Belum ya? Sebentar saya ulangi lagi. Oke. Sudah saya kirimkan ulang? Terlihat ya Bapak dan Ibu semuanya? Oke. Mohon kesediaan waktunya agar kami semuanya bisa tetap mengevaluasi dan terus mempersembahkan acara-acara menarik bagi rekan-rekan agensi sekalian. Sambil mengisi form feedback, boleh dong saya minta 3 orang untuk sharing apa aja nih yang udah didapat dari acara di pagi hari ini. Boleh saya minta kesediaan waktunya sambil di sela-sela mengisi form feedback-nya. Silakan. Boleh saya minta bantuannya dari yang belum tadi ya, coba saya panggil sedikit boleh? Dari Ibu Seni, boleh Ibu? Saya minta bantuannya apa yang sudah didapat dari hari ini? Silakan Bu.
Bu, maaf masih ke mute sepertinya. Udah belum? Ya, sudah kedengeran sekarang. Ya, jadi terima kasih buat sharingnya. Banyak banget sih yang aku dapetin. Berapa lembar ini aku catat. Keren banget sih, aku baru tahu gitu kan. Jadi tahu sistem yang ada gitu kan. Cara-cara prospek juga kayak gitu kan. Ya gitu deh Bu, buat strategi-strateginya yang ada juga gitu kan. Baik, bisa dimanfaatkan ya Bu untuk Iya, prospek sehari-hari berarti ya Bu ya. Iya, Baik, mantap terima sekali kasih, Ibu, programnya. Iya, terima kasih Ya, Ibu. terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau saya mau dengar suara dari Ibu Wati, boleh dong Bu, di-share dulu sedikit apa yang sudah didapatkan hari ini. Silakan Ibu. Masih di mute sepertinya Bu. Iya Bu, semangat pagi. Ya, masih di mute tadi sepertinya. Sekarang udah kedengeran Bu. Yang saya dapat hari ini, saya mengetahui bahwa tugas BE sama BT itu bisa menambah pengetahuan saya, benar-benar sangat dirincikan sekali di sini. Sangat Detail ya, Bu, terperinci. Iya. Baik. Jadi bisa ya Bu ya diaplikasikan untuk penggunaan di Sangat-sangat aktivitas bisa sehari-hari. Ibu. Sangat-sangat bisa bisa. Ibu. Iya, akan saya terapkan ke BE saya. Baik. Satu lagi dong, saya mau dengar suaranya tadi udah 2 dari ibu-ibu. Sekarang boleh saya minta suaranya dari Pak Syamsul Bahri mungkin Pak. Bisa bantu saya Pak. Silakan Pak Syamsul Bahri. Ya Pak, masih belum terdengar suaranya Pak. Pak Syamsul, boleh di-unmute dulu Pak? Itu belum di-unmute. Iya. Nah, silakan. oke Pak. Silakan Oke, Pak. Mbak Utami, terima Ya. kasih nih atas attention-nya. Cuma untuk waktu ini saya kan masih baru gabung nih di Allian nih. Ya. Jadi saya belum bisa ngasihkan masukan gimana. Cuma yang saya dapat sangat bagus sekali untuk ke depan, untuk prospek. Dan saya udah banyak nyatet juga dari tadi. Ini ada beberapa untuk yang asa atau istilah-istilah lainnya. Untuk saat ini sih saya cuma bisa kasih masukan. Memang bagus sekali. Dan kalau bisa sih buat calon BE sih harus sering-sering ikut. Mungkin itu mungkin yang bisa saya kasih saran gitu Mbak Utami. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas sharingnya dan kesediaannya mengisi feedback kita hari ini. Acara sesi kita hari ini sudah selesai. Akhir kata, saya Utami, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan waktu dari rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu pada acara training kita selanjutnya di sesi-sesi berikutnya. Jika ada sesi training lagi, pasti kita dari pihak ADE akan menginformasikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang. Pak Alex. Terima kasih Bapak Pak. Ibu